Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dika Pamungkas dari program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mendemonstrasikan penyelesaian tugas e-learning dari pertemuan 5, yaitu konfigurasi DHCP server menggunakan mikrotik. Berdasarkan studi kasus yang telah diberikan, terdapat sebuah laboratorium komputer yang masih menggunakan IP address secara manual, sehingga sering terjadi kesalahan konfigurasi dan juga konflik IP yang menyebabkan jaringan menjadi terganggu. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya akan menggunakan konfigurasi DHCP server agar setiap komputer klien bisa mendapatkan IP address secara otomatis tanpa perlu setting manual lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep dasar terlebih dahulu sebelum masuk kepada tahap konfigurasi. Sebelum masuk ke tahap konfigurasi, di sini saya akan menjelaskan sedikit konsep dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah proses DHCP atau biasa kita sebut dengan DORA, yaitu Discover, Over, Request, dan juga ACK. Yang pertama, saat kalian belum punya IP address, dia akan mau mengirimkan broadcast ke jaringan untuk mencari DHCP server. Ini biasa disebut dengan Discover. Lalu DHCP server akan merespon dengan menawarkan IP address dari IP pool yang tersedia. Nah, ini disebut dengan Over. Setelah itu, klien akan meminta IP address yang ditawarkan tersebut, yaitu biasa disebut dengan tahap request. Dan yang terakhir yaitu server akan mengkonfirmasi bahwa IP tersebut bisa digunakan oleh klien. Ini kita panggil dengan ACK. Selanjutnya ada people. IP pool ini yaitu kumpulan atau range IP address yang disiapkan oleh DHCP server untuk dibagikan ke klien secara otomatis. Dan yang terakhir adalah NAT atau NAT, dari kepanjangan dari Network Address Translation. Seperti namanya, hal ini berfungsi untuk mengubah IP address private dari jaringan lokal agar bisa terhubung ke internet menggunakan IP public atau menjadi translation atau translasi dari network address. Setelah memahami konsep-konsep tersebut, selanjutnya saya akan masuk kepada tahap konfigurasi pada mikrotik. Selanjutnya, saya akan melakukan konfigurasi jaringan pada VirtualBox. Di sini saya akan masuk kepada menu settings, di sini pada bagian atas. Nah, lalu kita akan masuk kepada bagian network, teman-teman. Di sini di bawah audio. Nah, pada network ini terdapat 4 adapter yang disediakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan adapter 1 dan juga adapter 2. Di sini adapter 1, saya akan mengatur network ke mode bridge adapter yang terhubung langsung dengan jaringan WiFi pada laptop saya. Adapter ini berfungsi sebagai jalur koneksi ke internet. Lalu adapter 2, nah, saya mengatur ke mode internal network dengan nama Ethernet. Adapter ini digunakan sebagai jaringan lokal ataupun LAN yang akan menghubungkan mikrotik dengan klien itu sendiri. Selanjutnya, pada sisi klien, saya juga akan mengatur network menggunakan internal network dengan nama yang sama, yaitu Ethernet, sehingga klien dapat terhubung langsung dengan mikrotik. Dengan konfigurasi ini, mikrotik akan berperan sebagai penghubung antara jaringan dengan internet dan juga jaringan lokal. Oke teman-teman, selanjutnya kalau sudah mengatur pada network di VirtualBox ya, kita akan masuk kepada Winbox. Di sini kita cek dulu dari DHCP kliennya apakah sambung atau tidak. Masuk kepada bagian IP, lalu DHCP klien. Di sini saya sebelumnya sudah menyambungkan, di mana caranya adalah kita mengeklik atau menekan tanda plus ini, lalu menggunakan letter 1 yang pertama, lalu pencet OK, lalu akan muncul seperti ini. Nah, eh, status bound menunjukkan berarti IP sudah terhubung. Selanjutnya, jika kita sudah memastikan internet 1 terhubung dengan internet dengan status bound, kita akan menambahkan IP address pada Ethernet 2 yang akan terhubung pada klien. Di sini kita akan kembali kepada IP, lalu kepada bagian addresses. Nah, di sini kita menggunakan IP address sesuai dengan perintah, di mana pada 2 digit terakhir pada bagian ketiga adalah menggunakan
dua digit terakhir dari NIM. Sini saya sudah tambahkan. Pada interface Internet 2, kita buka. Nah, dengan 192.168.32 terakhir NIM saya, titik 50/24, di mana network akan menyesuaikan dengan address-nya, IP address-nya, lalu kita menggunakan dari Ethernet 2. Oke, berarti ini sudah ditambahkan. Kita langsung kepada tahap selanjutnya. Selanjutnya, jika sudah memasukkan pada Ethernet 2 di addresses, maka saja kita akan memasukkan IP kepada DHCP server secara otomatis agar dia bisa koneksi. Sama kita masuk pada DHC server. Di sini DHCP server masih kosong, lalu kita bisa ke DHCP setup. Kita menggunakan Ethernet 2 sebagai penghubung, lalu kita akan menggunakan address yang sama, lalu kita bisa next, next, lalu next, next, next. Nah, di sini berarti setup sudah komplit. Selanjutnya, kita akan mengatur pada bagian server ataupun client server itu sendiri. Di sini saya sudah membuka firewall. Jadi saat sudah kita masukkan DHCP server, maka untuk server bisa mengakses internetnya, kita harus mengkonfigurasikannya kepada firewall dari klien itu sendiri. Maka kita menggunakan NAT di sini. Kita tambahkan NAT-nya. Nah, kita masuk kepada general, menggunakan src NAT, lalu kepada out interface-nya, kita pilih target dari si tujuannya, lalu kepada action, kita pilih ini, MySQL. Oke, maka di sini konfigurasi sudah selesai. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi pada klien. Selanjutnya, teman-teman semua boleh masuk kepada pihak kliennya ataupun dari device kliennya. Di sini saya menggunakan VirtualBox dari Kali Linux. Kita bisa buka. Nah, di sini kita boleh cek langsung ya teman-teman ya, apakah jaringannya sudah masuk. Kita coba ping 8.8.8.8. Nah, ini di sini kita lihat teman-teman. Teman-teman di sini dan kita ping 88 dan terus berjalan, tandanya berarti koneksinya sudah terkoneksi dengan baik dengan jaringannya. Karena itu, pada kesempatan kali ini saya sudahi. Terima kasih teman-teman yang sudah menemani dan juga memperhatikan. Maaf, maaf apabila ada kesalahan karena saya masih belajar di sini. Untuk depannya akan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.